Baik, teman-teman sekalian, eh, ini adalah video bagian dari mata kuliah Literatur Tafsir Indonesia, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang saya ambil dari artikel saya sendiri yang berjudul Facebook sebagai media baru tafsir Al-Quran di Indonesia, studi atas penafsiran Al-Quran Salman Harun. Salman Harun sendiri adalah salah satu guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menulis terkait dengan bahasa Arab dan juga terkait dengan tafsir Al-Quran. Nah, artikel ini akan menganalisa bagaimana metode yang digunakan oleh Salman Harun ketika menafsirkan Al-Quran. Ada 6 yang saya analisis ya, yang saya temukan 6 metode yang digunakan oleh Salman Harun. Langkah pertama adalah menuliskan terjemah ayat Al-Quran. Nah, setelah menafsirkan, jadi di Facebooknya itu Salman Harun pada waktu itu ya tahun 2009 sampai tahun 2015, Salman Harun menuliskan tafsir mulai dari surah An-Nas. Nah, jadi mundur begitu. Jadi mulai dari surah An-Nas berupa postingan di Facebook gitu. Nah, tadi yang pertama ya menuliskan terjemah ayat, beliau menanyakan ayat demi ayat menggunakan versinya sendiri begitu. Jadi Salman Harun menerjemahkan ayat dengan tidak menggunakan terjemah yang beredar seperti terjemah Kementerian Agama. Misalnya ketika menerjemah surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah saya berlindung kepada Tuhan manusia. Raja manusia, Tuhan manusia dari bahaya bisikan-bisikan yang sembunyi-sembunyi yang membisik-bisiki dalam dada manusia yaitu sebagian jin dan manusia. Nah itu terjemah yang menurut saya ini versi beliau sendiri. Kedua menuliskan asbabun nuzul misalnya ya. Nah itu ini lumrah gitu ya. Yang ketiga menjelaskan makna kata yang perlu ditambahkan keterangannya gitu. Yang keempat, menerangkan lebih lanjut ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, ini juga lumrah. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat retoris di akhir penjelasan ayat. Misalnya ketika beliau menafsirkan surah Al-Ghasyiyah ya, misalnya, nah beliau memungkaskan dengan Allah mengingatkan dan memperingatkan manusia suasana tak menentu yang akan mereka alami nanti di akhirat. Nasib manusia waktu itu ditentukan oleh amal mereka. Yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh derita. Dan yang baik akan dipersilakan masuk surga yang penuh bahagia. Nah itu. Itulah 6 langkah metode Salman Harun ya. Tetapi yang penting lagi adalah bagaimana Salman Harun menggunakan konteks Indonesia pada waktu itu ya. Eh, sebagai bagian dari eh, ya sebagai bagian dari kontekstualisasi ya Salman Harun yang dalam hal ini saya posisikan sebagai ya penulis tafsir ya dengan media Facebook. Misalnya ketika dia menafsirkan surah Al-Asr ya demi waktu asar katanya. Nah, yang menarik di sini kata Salman Harun dalam Islam waktu adalah kerja sebagaimana Quran surat 35 ayat 37 dan sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo katanya. Dia mendefinisikan waktu adalah kerja yang dikaitkan dengan visi presiden menandakan horizon rakyat yang mendukung visi presidennya. Salman Harun tidak dengan tegas mengatakan bahwa presiden sesuai dengan Al-Quran. Lewat penafsiran ini dapat dilihat seorang mufasir seperti Salman Harun tidak bisa lepas dari keadaan lingkungan aktualnya. Nah, ini adalah videonya. Nanti setelah ini saya akan share juga di dalam Microsoft Teams ya artikel untuk dibaca oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.